Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Doho TV dimanapun saja Anda berada, semoga kabar baik selalu menyertai Anda dimanapun saat ini Anda berada, khususnya untuk warga Nganjuk tercinta. Kami hadir dalam program spesial pencegahan peredaran rokok ilegal dengan tema tantangan dan solusi di Kabupaten Nganjuk. Telah hadir bersama kita Nuwun Sewu Bapak, boleh saya perkenalkan dulu karena beliau yang di sana, wow, siapapun pasti mengenal beliau. Nah, itu beliau adalah Bapak Sujono. Ini merupakan pelaksana tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi nih, Pak, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semakin hari semakin tambah keren ini, Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan di sebelah kiri beliau ini tentunya ada dari Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Bapak Sucito. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat juga tentunya. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya kita hadir untuk pemirsa Doho TV, khususnya warga Kabupaten Nganjuk, di mana kita akan memberikan sebuah pemahaman sekaligus pencerahan ini kepada seluruh warga Kabupaten Nganjuk, khususnya juga untuk para pelaku usaha ini Bapak, tentang peredaran ilegal rokok ilegal ini. Tentunya kita berharap kehadiran kita pada kesempatan kali ini akan bisa memberikan pencerahan khususnya bagi pelaku usaha dan juga mohon maaf masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang bahayanya rokok ilegal terhadap kesehatan tubuh kita, sekaligus juga ini tentunya perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk agar semakin tambah berkembang lebih baik. Baik, terlebih dahulu saya ke Pak Jito ini, Pak Jito. Siap, ya. Tentunya sering terlibat langsung dalam penertiban rokok ilegal ini. Nah, peredaran rokok ilegal ini memang sangat-sangat merugikan sekali Bapak, dari segi pendapatan negara yang hilang maupun potensi bahaya kesehatan bagi warga masyarakat sendiri. Nah, banyak rokok ilegal beredar tanpa label cukai yang sah, dan ini menambah beban warga masyarakat kualitasnya terjamin. Nah, kualitasnya benar-benar perlu dipertanyakan. Mungkin bisa disampaikan, monggo Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Satpol PP memang terlibat langsung di dalam pencegahan dan pemberantasan rokok ilegal. Satpol PP turun ke masyarakat, mengadakan juga informasi keberadaan rokok ilegal. Kalau kita ditanya fenomena dari pengamatan Satpol PP yang kita turun langsung ke lapangan, ini sudah dikatakan sudah masif peredaran rokok ilegal ini. Masif kan? Sudah masif dan bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik. Mengakar ya Pak Jono ini. Mengakar. Boleh disampaikan beliau tidak baik-baik saja ya Pak Jono ya. Iya. Ini kita dapat ketika kita turun di lapangan bersama anggota itu, kita masuk warung-warung itu, para pembeli di warung itu dengan enaknya juga merokok rokok ilegal gitu. Itu kemudian kita berjalan di sawah itu, kita dapati itu bungkus-bungkus rokok tanpa cukai, rokok ilegal di sawah-sawah itu seperti itu. Jadi di sini kalau kita tanya fenomena ini memang sudah beredar masif, masuk ke grassroots, akar-akar rumput, kelihatannya seperti itu. Dan itulah menjadi tantangan ke depan nanti kita dalam rangka mencegah peredaran rokok ilegal. Pak Jono boleh dong, kita tadi beliau Pak Jito menyampaikan bahwa di warung-warung ini karena tugas beliau juga salah satunya adalah mengamati dan mencermati. Kalau Pak Jono sendiri melihat memang realnya begitu Pak Jito? Ya, dari fenomena yang Pak Jito dan tim ketemukan di lapangan memang fenomenanya seperti itu. Tetapi kita pemerintah
Kabupaten Nganjuk dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa toh itu rokok ilegal. Nah, itu jadi dengan berbagai banyak media. Yang terbaru memang melalui media sosial. Jangkauan media sosial memang sudah semakin luar biasa. Ada juga media tradisional seperti pagelaran budaya tradisional itu nanti kita kasih muatan apa tuh rokok ilegal, bahayanya seperti apa. Untuk pencerahannya, publikasinya seperti kita itu. mempublikasikan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin di grassroots yang disampaikan Pak Jito tadi memang belum tersentuh oleh media sosial, tetapi kita tetap berupaya ikhtiar kita bagaimana toh rokok ilegal itu bisa ditanggulangi, bisa dikurangi lah paling tidak. Kemudian media yang lain kita berupa media luar ruang, media luar ruangan itu yang membuat menarik orang itu baca ketika lewat ada sekilas langsung lewat begitu naik kendaraan atau pergi ke sawah dan lain sebagainya, ngelihat ada sebuah pengumuman atau himbauan begitu langsung iya. Gitu. Menyentuh hati. Oke Bapak. Kemudian bisa saya tambahkan ini peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan ya. Pertama bagi negara tentunya pita cukai itu kan sebagai tanda pelunasan pajak. Jadi kalau rokok itu tidak dilekati pita cukai berarti tidak bayar pajak. Lah ini yang sangat merugikan negara. Kemudian pita cukai juga untuk fungsi pengawasan. Pengawasan dalam arti pengawasan peredarannya, pengawasan produksinya, karena produk rokok yang legal itu pasti diawasi mulai dari produksi awal sampai peredarannya. Kalau rokok ilegal tidak diawasi, kandungan nikotinnya, tarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini bisa berdampak pada kesehatan juga, berdampak pada kesehatan. Nah ini, tapi kok laris juga, perlu dipertanyakan juga kepada kandungan nikotin dan tar ini kalau dikonsumsi terus menerus semakin lama juga mengganggu kesehatan. Kan yang rugi kan juga yang ngerokok ilegal itu. Baik Pak Jito, nanti juga akan kita lanjutkan. Realnya, nyatanya di Nganjuk ini juga banyak ada pita cukainya juga, tapi palsu. Terus kemudian udah lama kepake, ditempel. Ya, itu ciri-cirinya. Itu salah satu ciri-cirinya rokok ilegal. Awal apa saja yang sudah dilakukan? Itu khususnya Satpol PP. Beliau tadi menyampaikan bahwa ini beredarnya rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk ini benar-benar signifikan dan sangat luar biasa. Beliau menyampaikan demikian. Tapi beda halnya dengan Pak Jito. Ini Satpol PP masih biasa di luar ya. Kalau langsung untuk mengatasi masalah ini, maksud saya langsung berhubungan dengan pemakai atau juga produsennya. Monggo silahkan. Apa yang sudah dilakukan? Satpol PP langsung turun ke lapangan mengadakan operasi bersama gempur rokok ilegal. Nah, ini loh. Biasa di luar maksud saya ini langsung gempur. Kita mengajak OPD terkait, Kominfo juga kita ajak, asisten ekonomi pembangunan kita ajak, kemudian cukai terutama kita ajak, karena nanti bila ditemui di lapangan ada rokok ilegal yang menindak kan biaya cukai nanti. Jadi BB-nya bila ada ketemu ada BB-nya yang bawa cukai, pelakunya yang proses biaya cukai, petugas biaya cukai Kediri. Kemudian kita juga melibatkan polisi dan tentara, TNI Polri kita libatkan dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Dan Nganjuk, alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa mengamankan kurang lebih 300.000 batang rokok ilegal hasil operasi. 300.000 kurang lebih Dan kemarin dari hasil itu Pol PP Kabupaten Nganjuk mendapat biaya cukai award karena keberhasilannya dalam rangka mengelola dana bagi hasil di bidang penegakan hukum. Sangat luar biasa ini karena memang sangat-sangat berpengaruh untuk hasil pendapatan daerah juga kalau terjadi peredaran rokok ilegal ini ya Bapak. Jadi ini juga mendapatkan award dari award, betul. Tanggal 9 September kemarin. AUW kalau ini sangat luar biasa pencapaiannya. Dan semoga ini keberhasilan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk. Semoga saja dengan AUW
award yang diberikan kepada Satpol PP ini juga akan disambut positif oleh warga masyarakat, khususnya pecinta rokok ya, pengguna rokok ini juga harus berhati-hati dan waspada karena ini tidak terkontrol tadi ya, ini bisa mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. Saya kembali ke Pak Jono ini, Pak Jono. Tentunya selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk, dalam pandangan Kominfo sendiri ini tentunya peran informasi dan edukasi kepada masyarakat salah satunya tadi sudah panjenengan sampaikan dengan menebar banyak himbauan-himbauan, bukan menebar benih ikan saja tapi juga perlu menebar himbauan-himbauan kepada masyarakat. Monggo silakan Bapak. Jadi memang Dinas Komunikasi dan Informatika salah satu tugas pokok fungsinya adalah publikasi kepada masyarakat. Nah, di dalam hal cukai ini selain publikasi kita juga mengedukasi dengan berbagai media yang tadi. Memang hasilnya sudah cukup signifikan. Jadi ketika awal-awal dulu ada peredaran rokok ilegal dengan cukai palsu dan lain sebagainya, kita sudah mulai merangsek dengan berbagai media, termasuk sosialisasi langsung kepada masyarakat perokok ya istilahnya, untuk memberikan edukasi rokok ilegal ini bahayanya seperti ini. Jadi selain disampaikan Pak Cito tadi komposisinya tidak sesuai dengan yang distandarkan, kemudian akan berpengaruh langsung kepada kesehatan masyarakat. Ini juga kita sampaikan secara masif kepada mereka. Jadi mereka paling tidak dengan begitu terketuk hatinya, oh ternyata rokok ilegal ini selain merugikan keuangan negara, merugikan kesehatan juga, diri pribadi, merugikan diri pribadi. Ini akan lebih efeknya akan lebih luas. Ya, yang terjadi fenomena sekarang kenapa masih banyak? Ya, ini faktornya banyak ya. Selain faktor nanti harganya bisa lebih murah, terus ada yang penting ngebul dan lain sebagainya. Nah, ini beda dengan Tingwe ya, kan di sini ya, beda kan ya. Kalau Tingwe kan dipakai sendiri, tidak diedarkan. Kami secara intensif dan masif bekerja sama dengan teman-teman Satpol PP, kaitannya dengan publikasi, dokumentasi, kemudian sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, apapun bentuknya. Memang tidak harus formal, tidak. Jadi ketika bersamaan dengan operasi gitu, kita sampaikan, oh ini loh petanya palsu, jangan lagi dipakai. Ini akan jadi cara-cara persuasif kita sampaikan, kita publikasikan kepada masyarakat bahwa negara ini bagian dari panjenengan semua, panjenengan semua bagian dari negara ini. Bagaimana untuk menyelamatkan negara ini? Yang satu dari generasi yang kaitannya dengan pemakai mungkin cukai palsu, rokok ilegal dan lain sebagainya. Karena cukai kan tidak hanya pada rokok saja. Nah, jadi ada beberapa kriteria produk yang bercukai, yang kena cukai. Jadi salah satunya yang di Kabupaten Nganjuk yang kita edukasi tentang gempur rokok ilegal bekerja sama dengan Satpol PP. Nah, kemudian sebelum saya menyampaikan kembali satu pertanyaan yang tentu sangat signifikan dan diharapkan agar warga masyarakat Kabupaten Nganjuk ini tidak harus mulai mengurangi ya pemakaian sekaligus produk-produk rokok ilegal ini. Nah, saya ke Pak Cito. Tentu dari apresiasi yang sudah diberikan kepada Pol PP dari pihak cukai merupakan award tadi ya. Kemudian apa saja ini masalah-masalah yang paling signifikan? Apa mungkin salah satunya memang tidak ada cukainya, terus kemudian juga dipasang palsu, kemudian dan lain sebagainya. Paling banyak apa ini Pak yang ditemukan di lapangan? Dari hasil operasi yang banyak kita temukan di lapangan itu adalah tidak dilekati cukai yang resmi, artinya polosan polosan banyak. Kemarin hasil operasi itu kita identifikasi ada kurang lebih 32 merek rokok
32 merek rokok beda tanpa cukai, cukai. yaitu tanpa cukai. Yang memang yang beredar di lapangan di masyarakat itu tanpa cukai. Kemudian yang kedua, dilekati cukai tapi palsu. Palsu, ada ya, cukai tapi palsu. Ya. Ini termasuk kategori ilegal juga. Kemudian dilekati tapi cukainya bekas. Bekas dipakai. Ini termasuk ilegal juga. Ya. Gitu, Kemudian dilekati tetapi beda peruntukannya. Artinya begini. Ya, seharusnya rokok itu ada SKT, sigaret kretek tangan, dan SKM. Sigaret kretek mesin. Lah ini keliru peletakannya. Punya produk lain ya gitu. Seharusnya dipasang di SKM, dipasang di SKT, atau SKT dipasang di SKM. Ya, kalau kan memang SKM itu murah gitu. Kadang digunakan untuk dilekati di SKM. SKT itu murah ya, karena padat karya produksinya, jadi murah, cukainya murah. Nah, itu digunakan untuk melekati yang SKM. Itu. Ya, baik. Terima kasih pemirsa Doho TV dimanapun saat Anda berada. Tentunya juga untuk Anda semuanya warga Kabupaten Nganjuk, seperti yang sudah beliau sampaikan, ini bahaya salah satunya tentang kesehatan tubuh kita sebagai pengguna rokok ilegal tanpa cukai ini karena tanpa pengawasan. Nah, kembali ke Pak Jono. Pak Jono, panjenengan tadi sudah sampaikan untuk publikasi pencerahan, pemahaman kepada warga masyarakat betul-betul sudah dilakukan dengan baik. Namun demikian, respon positif dari warga masyarakat sendiri, kesadarannya seperti apa ini, Bapak? Ya, kita berupaya semasif mungkin memberikan edukasi itu. Tetapi kultur masyarakat kita kan berbeda. Tantangan kita adalah bagaimana kita dapat menyesuaikan kultur mereka dengan apa yang kita sampaikan. Memang ada beberapa titik masyarakat tertentu yang ketika kita sosialisasi masif, ternyata masih belum ada perubahan. Kita pakai cara lain. Cara lain itu kita pendekatan kepada tokoh masyarakat. Kemudian kita kebiasaan masyarakat di situ apa? Mungkin kebiasaan masyarakat itu melalui media tradisional contohnya. Dengan nanggap wayang misalnya. Dengan nanggap wayang, nanti di wayang itu kita sampaikan bahwa selain wayang sebagai kita nguri-nguri budaya tradisional, kita juga menyampaikan pesan dari pemerintah bahwa ternyata ada rokok ilegal, ternyata ada rokok palsu, kemudian ada yang macam-macam lah yang kaitannya dengan yang cukai yang tidak pada tempatnya. Jadi beberapa metode kita gunakan untuk bagaimana kita tetap bisa masuk. Intinya kita tetap, pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat, pemerintah hadir di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah hadir ketika masyarakat butuh pencerahan sosialisasi, terutama kaitannya dengan gempur rokok ilegal. Baik, terima kasih Pak Jono dan juga Pak Cito. Nanti akan kita lanjutkan kembali tentunya. Ternyata juga ada sinergitas dari beberapa instansi untuk mengatasi masalah ini. Baik, pemirsa Doho TV dimanapun saat ini Anda berada, khususnya warga Kabupaten Nganjuk tercinta, ingat, jaga kesehatan Anda semuanya. Jangan pakai rokok ilegal. Selepas yang berikut ini, pencegahan peredaran rokok ilegal